Tangguh berkarya menjadi pemenang. Menyerah atau bangkit, ini dua pilihan yang pasti dilalui di masa pandemi ini. Apalagi pemerintah sekarang pelan tapi pasti melonggarkan beberapa kebijakan yang membuat semua sektor tertekan. Mesin perekonomian harus kembali dijalankan dan menarik minat pelanggan. Ini tugas para pebisnis, mengubah tantangan menjadi peluang. Saat belanja atau akan membeli barang misalnya, tidak sedikit dari kita lebih memilih membeli barang dengan harga spesial atau sebutannya diskon. Kata Yohan Wibisono, Direktur Pemasaran Milioner Klub Indonesia, perubahan perilaku konsumen saat ini yang lebih selektif memilih sesuatu harus disikapi dengan inovasi. Jadi kalau di masa pandemi ini saya ngelihatnya kunci utamanya adalah inovasi, tapi inovasinya harus cantik. Kalau misalnya kasih diskon itu nggak cuma sekedar diskon, misalnya Anda misalnya jualan harga barang biasanya 100.000, tiba-tiba diskon jadi 50.000, nggak ada alasan yang jelas, orang jadi mikirnya lu berarti barangnya sebenarnya murah atau gimana gitu. Harus cantik mainnya. Misalnya contohnya kayak gini, kita buatin paket, Anda punya barang atau contohnya makanan lah biasanya, belanja sesuatu makanan lewat aplikasi itu kan biasanya harga makanan satu 30.000, 25.000, 30.000, 25.000 gitu ya. Terus nanti dibuatin nih, kalau paket keluarga 5 porsi harganya jadi sekian. Kita diakumulasi jadi jauh lebih murah daripada beli satuan begitu. Terus kemudian yang saya lihat asik ini contoh yang dilakukan sama kayak Alfamart, Indomart ya. Jadi kalau Anda sudah belanja di atas 50.000 dikasih hak belanja produk lain dengan harga yang lebih murah. Ini juga salah satu inovasi cantik. Kemudian ada yang model dikerjasamakan dengan perusahaan lain. Jadi contohnya kalau misalnya kalau Anda belanjanya pakai kartu kredit bank apa, maka Anda bisa dapat diskon apa atau dapat free apa dan macam-macam lainnya, atau dapat bonus lah apa gitu ya. Terus kemudian ada satu strategi yang dipakai sama teman saya pemasar online. Dia cari barang yang benar-benar murah, kemudian barang umum biasa tapi dia bisa dapat langsung dari pabrik ya dengan harga yang murah. Kemudian dia tidak ambil untung, jadi untungnya kecil atau ambil untung tapi kecil sekali. Dia jual dengan iklan gila-gilaan, kemudian asal BP aja gitu. Kelebihannya adalah dia akhirnya mengakumulasi database orang-orang yang pernah beli produknya dia. Sekian tahun ini dia punya database hampir 200.000 orang yang pernah beli produknya dia. Jadi dari database itu kemudian dia melakukan penjualan ulang. Jadi setelah database sudah terkumpul, besok dia ada produk lain dengan margin yang cukup, itu dia kemudian dia jual lagi karena sudah kuat di database. Sikap selektif yang menjadi prinsip konsumen saat ini menurut Yohan Wibisono yang juga konsultan pemasaran, bukti kalau sebuah promo potongan harga bukan yang utama, meski diberikannya diskon demi meningkatkan kembali penjualan. Sebenarnya pemberian diskon itu bukan hal yang penting. Yang penting itu adalah nilai tambah. Kalau bisa dengan harga yang nambah sedikit, dapatnya jadi lebih banyak. Jadi intinya adalah memberikan tambahan atau memberikan nilai tambah yang lebih daripada sebelum pandemi. Jadi contohnya begini, misalnya Anda jual makanan harganya 30.000. Misalnya dengan nambah 20.000, makanan ini bisa dimakan berdua, syukur-syukur bertiga. Jadi orang tidak merasa bahwa sebenarnya dari dulu sebenarnya murah ini ya atau bagaimana kayak gitu. Nambah sedikit dapatnya lebih banyak. Orang akan, bagi mereka, bagi pembeli, bagi konsumen itu udah lebih murah gitu, tanpa dia merasa bahwa sebenarnya dari dulu ini barangnya murah gitu. Jadi orang sekarang itu lebih mikir gimana caranya dapatnya lebih banyak. Dia ketika membeli sesuatu itu dia merasa lebih diuntungkan begitu. Kalau cuma diskon saja akan ada satu masa di mana orang akan jenuh terhadap diskon itu sendiri. Tapi kalau memberi nilai tambah, walaupun harus ada tambahan pengeluaran sedikit lagi, orang akan tetap seneng lah. Konsumen tidak membeli produk, mereka membeli manfaat yang mereka dapatkan dari produk itu. Terima kasih ya untuk Anda yang tidak pernah lelah menjalankan protokol kesehatan. Tidak hanya melindungi diri sendiri, mari sama-sama berkarya untuk menjadi pemenang. Tangguh berkarya menjadi pemenang.